Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak yang saya cintai, dan Bapak dan Ibu yang sangat saya banggakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah tersampaikan pada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah pada acara yang dimaksud, marilah kita bersama-sama mendengarkan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang tengah berlangsung, acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga pemaparan materi dari calon guru penggerak dan calon guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai kepada acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tiluan, dan kepada Bapak dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya Ibu Bapak sekalian hari ini dapat beraktivitas seperti biasa dan kita diberikan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, satu kesyukuran di hari yang baik ini kita bisa mendengarkan diseminasi dari salah satu teman kita, rekan kita, calon guru penggerak. Mudah-mudahan hadirnya diseminasi dan budaya positif ini nanti menjadi pemantik dan menjadi energizer untuk kita melaksanakan diseminasi yang sering kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari belakangan ini aksi nyata menjadi penting, dan aksi nyata yang kita lakukan di PNM untuk pengembangan diri sebagai profesi kita terus untuk belajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita simak dan kita ikuti bersama sebentar nanti ini diseminasi budaya positif, di mana hal baik yang sudah dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak kita nanti ini akan menjadi potret atas budaya baik yang nanti bisa ditularkan dan dibawakan di sekolah kita. Banyak hal yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya, nanti juga terus dijaga, dan budaya-budaya lain yang sifatnya positif itu yang sudah ada itu dipertahankan. Selamat melaksanakan budaya diseminasinya Ibu Sri Siti Utami Wahid. Mudah-mudahan segala hal baik yang sudah dilakukan ini bisa dipertahankan dan menjadi satu bagian penting di sekolah kita. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang. Itulah sambutan yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjut pada acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Tiluan Kabupaten Bul kepada Ibu Siti Utami Wahid SPDGR. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan secara pribadi karena telah meluangkan waktu untuk membersamai saya hari ini untuk melakukan aksi nyata
diseminasi penyebaran atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, mohon maaf sebelumnya saya izin berdiri Pak. Ya, baik Bapak Ibu, di sini di hari ini saya akan membagikan aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Buol. Aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi kami ditugaskan untuk memberikan pemahaman atau penerapan pengalaman budaya positif apa yang telah kami pelajari selama kurang lebih 2 minggu pada modul 1.4. Iya. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata budaya positif. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa-apa saja yang termasuk dalam budaya positif yang kita lakukan di sekolah? Iya, bagaimana? Iya, silakan. Ya, mungkin yang termasuk budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah ini sudah lumayan banyak. Contoh misalnya melakukan ibadah sholat berjamaah atau untuk yang agama lain melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah apel pagi. Itu kan jarang dilakukan oleh sekolah lain, sedangkan di sekolah kita sudah setiap saat dilakukan, setiap hari. Dan berikutnya adalah mungkin menyambut siswa. Ini juga sangat jarang dilakukan, tapi di sekolah kita sudah sering kita lakukan. Masih banyak lagi yang lain, mungkin rekan-rekan di mana. Iya, baik. Terima kasih Ibu Herda. Baik, Bapak Ibu, itu adalah salah satu budaya positif yang sudah pernah kita lakukan, bahkan sering kita lakukan di sekolah kita. Salah satunya yaitu salam atau menyambut siswa di depan. Dan kita melakukan apel pagi, apel siang. Selanjutnya ada budaya sholat berjamaah atau bagi yang beragama non-muslim yaitu ibadah bersama di sekolah. Dan selanjutnya saya mau tanya lagi Bapak Ibu, apakah budaya positif itu penting untuk dilaksanakan di sekolah? Iya, penting ya, sangat penting. Kalau penting, alasannya kenapa? Kalau penting, alasannya kenapa? Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya budaya positif itu penting, kenapa harus dilakukan? Ya, kalau seperti saya menambahkan yang disampaikan oleh Bu Herda tadi, bahwa contoh budaya positif yang kita sudah lakukan yaitu melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Ya. Jadi kenapa dikatakan itu penting? Supaya anak didik kita sudah terbiasa dari dini sudah melakukan sholat. Jadi sholat itu dibiasakan dari sekarang, nanti akan ke bawah sampai mereka setelah lulus atau sampai mereka dewasa nanti. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tati. Ya, jadi kenapa sangat penting? Karena itu bisa menumbuhkan motivasi yang ada pada diri murid. Motivasi apa itu? Motivasi yang ada dalam dirinya sendiri supaya terbiasa untuk melakukan budaya-budaya positif, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Ya, baik Bapak Ibu. Iya, di dalam diseminasi ini ada 8 konsep inti dari budaya positif yang akan sebentar dipaparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Jadi sebentar kita akan memaparkan materi. Ya. Kita lanjut ke yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini paradigma atau pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik
belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar atau sering dengar, bahkan sebagian dari kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya mau tanya lagi Bapak Ibu, apakah pembelajaran itu berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Iya, berpusat pada murid ya. Nah, disitulah ketersesuaian dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada yang masih ingat profil Pancasila ada berapa dimensi? Bapak Ibu? Iya, ada 6 ya. Bisa disebutkan apa-apa saja? Ini untuk mengulang kembali. Yang pertama, iya, oh iya, boleh sambil bernyanyi. Masih ingat ya Bapak Ibu? Iya. Mungkin biasa juga ya di kelas. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Iya. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana dengan miskonsepsi ini Bapak Ibu? Apakah seperti itu yang selalu kita terapkan dalam pembelajaran kita? Iya, tentunya ini adalah miskonsepsi yang selalu bahkan sering kita temui, bahwa misalnya ya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kan terkadang kita memberikan suatu paksaan kepada siswa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pemberian hukuman atau di materi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Coba Bapak Ibu lihat di tabel stimulus respon. Di situ realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya pada stimulus respon, yaitu adalah model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol model berpikir menang dan menang. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan. Pada profil pelajar Pancasila, kita mengenal ada 6 dimensi tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, pada contoh nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ya, jadi inilah contoh-contoh nilai kebajikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita peroleh atau yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, Bapak Ibu, silakan dilihat pada layar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, di mana setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contohnya seperti rasa yang diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Seperti itu juga yang dirasakan oleh peserta didik kita atau murid kita. Rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Selanjutnya ada penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah salah satu contoh penguasaan dalam kebutuhan penguasaan manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, di mana kita butuh untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari kedua ini adalah salah satu bentuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah salah satu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, selanjutnya. Nah, di sini tadi ada bentuk hukuman. Ada bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya pada bentuk hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya Bapak Ibu, ada siswa yang terlambat, terus langsung diberikan hukuman lari keliling lapangan berapa kali, itu kan tidak terencana dan secara tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Iya, misalnya kayak tadi itu, terlambat terus diberikan hukuman lari. Dia tidak tahu kalau misalnya nanti akan diberikan hukuman lari. Itu adalah bentuk salah satu hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah, karena hanya si murid saja yang merasakan, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik yang lari bisa saja kalau psikisnya ada kata-kata yang mengganjal di dalam hati anak itu dan terus-menerus akan diingat. Seperti itu. Itu dalam bentuk hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Di sini terencana atau disepakati sesuai aturan. Iya, misalnya sudah tertuang dalam tata tertib. Dilanggar, maka si murid atau siswa tersebut akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, selalu menjadi memonitor murid tersebut ketika melakukan pelanggaran atas konsekuensi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kegiatan restitusi inilah yang paling efektif untuk kita lakukan di sekolah. Jadi yang pertama itu ada bagaimana kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan yang kedua ada kolaborasi antara guru dan murid untuk mengajarkan murid dalam mencari solusi atas permasalahannya. Ya, baik Bapak Ibu, ada 5 kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Selanjutnya, ya, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum akan memberikan hukuman hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Di situ kita akan membuat siswa itu akan merasa bersalah sama kita sebagai gurunya. Nah, tetapi ketika kita memposisikan diri atau posisi kontrol guru sebagai manajer,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ya, di situ ada kolaborasi antara guru dengan murid dalam mencari solusi atas kasus yang dialami oleh murid. Jadi jelas sekali perbedaannya ya Bapak Ibu, di saat sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru yang paling baik untuk dilaksanakan yaitu ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, karena di situ kita melakukan kolaborasi antara guru dengan murid untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan murid. Ya, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ya, coba silahkan dibaca Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa? Iya, pembuat merasa bersalah ya, karena di situ ada kata-kata kecewa. Artinya tidak menyangka akan seperti itu, merasa kecewa. Gurunya merasa kecewa dan si anak itu dibuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer ya, karena guru memposisikan dia sebagai manajer untuk mencari solusi, melakukan kolaborasi dengan siswa tersebut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Ya baik. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Iya. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu, apalagi kita di sini rata-rata wali kelas tentu sudah membuat keyakinan di kelas, keyakinan kelasnya di kelas. Ibu-ibu guru mata pelajaran juga pasti mempunyai keyakinan kelas dengan murid-muridnya di kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya? Kita membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi pada awal kalau misalnya kita sebagai wali kelas sebelum kita masuk untuk 6 bulan 1 semester ke depannya, kita membuat kesepakatan misalnya siswa yang bertugas pikir datang lebih awal, atau tidak ada yang makan dan minum pada saat pembelajaran, tidak ada yang duduk dan lain sebagainya, misalnya dalam kebersihan kelas sampai siswa pada saat pulang. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena dengan meyakini adanya keyakinan kelas, siswa akan lebih merasa, lebih akan bertanggung jawab dalam menaati apa yang sudah diyakini. Tentunya dari peraturan kelas kita buat dulu kesepakatan kelas, selanjutnya dibuatlah menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Nah, pada pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang bisa kita pakai, yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, apabila ada kata-kata jangan, tidak, dilarang, itu sebaiknya kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, dilarang membuang sampah, ya, berarti jagalah kebersihan. Dilarang menyontek, berarti kita ubah dalam bentuk jujur, seperti itu. Selanjutnya,
sedikit saja kata-katanya supaya mudah diingat. Artinya singkat, padat, dan jelas. Tidak usah panjang-panjang, yang penting dapat mudah diingat dan bisa dilaksanakan. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Artinya kita buat ini di dalam kelas sesuai apa yang ada di dalam kelas kita. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, artinya kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, artinya semua siswa dilibatkan dan mereka turut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Begitu pula dengan keyakinan sekolah, artinya semua warga sekolah dilibatkan. Ya, baik. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Dalam artian dengan kata-kata itu kita bisa menstabilkan kembali identitas si anak yang bersalah itu. Jadi tidak membuat murid kita terlalu merasa bersalah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu atau untuk kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya, jadi kita menanyakan kembali keyakinan yang pernah kita buat bersama. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menayangkan tugas yang pernah atau contoh yang pernah saya buat dalam segitiga restitusi. Pada kasus kedua, pada saat jam istirahat pertama, Desi murid kelas 8 SMP Negeri 1 Tilor. Ya, ini adalah salah satu contoh penggunaan segitiga restitusi. Kejadian ini langsung ditindaklanjuti oleh Ibu Tami dengan cara memanggil Chandra untuk berdiskusi terkait dengan kejadian tersebut. Ikut contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Dengan
Tanggapan dari murid. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Pada kasus tadi ada seorang siswa yang bernama Chandra mengecek temannya yang bernama Desi dengan nama orang tua. Nah, kenapa tadi dijelaskan bahwa Chandra alasannya kenapa dia mengejek, karena sebelumnya Chandra juga pernah diejek nama orang tuanya oleh Desi. Jadi dia di situ melakukan balas dendam lah, istilah kasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya di situ tadi ada validasi tindakan yang salah. Guru, ya, yang pertama tadi ada menstabilkan identitas bahwa si Chandra atau siswa yang bernama Chandra itu melakukan kesalahan dan dia mengakui kesalahannya, dan bahwa apa yang dilakukan itu salah, perbuatan yang salah. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Tadi gurunya mengatakan bahwa pasti punya alasan, dan ternyata alasannya itu karena dia sudah pernah juga diejek nama orang tuanya oleh Desi, makanya dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Guru BK-nya tadi menanyakan bahwa apakah itu termasuk dalam keyakinan kelas, dan itu tidak termasuk dalam keyakinan kelasnya, dan Chandra merasa dia harus memperbaiki dan menemukan solusi atas perbuatannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada bagian penutup, dalam penerapan budaya positif atau disiplin positif yang kita hendak lakukan atau guru lakukan, pasti memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata diseminasi modul budaya positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Selamat menikmati kue dan minum yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya diseminasi dari calon guru penggerak kita pada siang hari ini, maka
kegiatan ini saya nyatakan selesai dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Sudah siap? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat keyakinan kelas di kelas 7A. Itu ya? Sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak tentang keyakinan kelas? Pernah. Tapi belum pernah membuat? Iya, baik. Jadi seperti ini ya, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, gitu ya? Kalau peraturan sekolah pernah dengar? Sudah ditaati peraturan sekolahnya? Sudah? Seperti apa kalau peraturan sekolah? Ya, tidak boleh bolos, harus berpakaian rapi. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Lengkapi atribut. Apalagi? Ada lagi? Iya, menggunakan pakaian sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas ini nanti kita akan membuat untuk di kelas ini khusus untuk mata pelajarannya Ibu, yaitu pelajaran atau layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Baik, untuk keyakinan kelas sebelumnya kita akan membuat aturan-aturan kelas dulu. Tahukah aturan-aturan kelas? Tahu? Yang seperti apa itu untuk aturan kelas? Iya. Tidak boleh ribut, tidak boleh bangun. Iya. Jadi secara umumnya kalian sudah tahu ya tentang aturan kelas. Nah, kita akan membuat dalam bentuk keyakinan. Tapi sebelum terbentuk keyakinan kelas, kita akan membuatnya dalam bentuk kesepakatan kelas. Ya. Jadi aturan-aturan yang kalian sebutkan tadi, kita akan membuatnya dalam bentuk keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Caranya keyakinan peraturan kelas yang kalian sebutkan tadi, kita akan ubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Misalnya dari kata tadi tidak boleh membuang sampah. Ayo kita bentuk atau ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kalimat positifnya seperti apa? Contohnya? Ada yang tahu? Kalau ada kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu kan kalimat negatif. Iya kan? Iya enggak? Iya. Terus kalimat positifnya yang seperti apa? Misalnya ya, menjaga kebersihan kelas. Seperti itu kan? Iya kan? Iya enggak? Misalnya dari kata dilarang nyontek, ketika diubah menjadi kalimat positif, jadi kalimat apa? Harus jujur. Karena yang menyontek itu kan berarti tidak jujur, ya kan? Nah, karena itulah kita harus membuat kesepakatan kelas sehingga membentuk nanti yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak pakai aturan kelas saja atau peraturan kelas saja? Ada yang
membuang sampah pada tempatnya? Sepakat ya. Selanjutnya ada rajin belajar. Apakah kalian sepakat untuk rajin belajar? Sepakat. Bagus sekali. Di sini ada semangat belajar. Bisa semangat setiap hari? Bisa. Bisa ya. Jadi kita sepakat. Di sini harus tertib di dalam kelas. Bagaimana? Tertib artinya tidak mengganggu teman. Seperti itu ya. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Sepakat. Sepakat. Selanjutnya di sini ada saling menghargai. Bagaimana dengan kalimat atau keyakinan kelas saling menghargai? Apakah kalian sepakat? Sepakat. Baik. Selanjutnya ada berpakaian rapi. Bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat ya. Di sini ada rajin sekolah. Nah, rajin sekolah artinya kalian harus rajin sekolah. Tidak boleh apa-apa lagi toh? Iya. Oke. Bagaimana dengan ini? Sepakat? Sepakat. Selanjutnya ada disiplin waktu. Artinya kalau misalnya sudah waktunya untuk masuk dalam kelas, kalian harus masuk ke dalam kelas, menunggu guru mata pelajarannya. Bagaimana dengan kalimat ini? Ya, baik. Jadi kita sudah menyepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Untuk lebih efisiennya lagi, maka kalian akan menandatangani di kertas ini sebagai bentuk kesepakatan kita antara guru dan murid. Jadi nanti Bu akan minta kalian akan maju satu persatu untuk bertanda tangan di kertas ini. Siap ya? Siap. Baik.
saya Risa Putri Chandrawati, saya dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Nika Devi Fisilia dari kelas 7A. Perkenalkan, saya Gina Sulistiani dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Lukina Alamsyah, saya dari kelas 7A.